Pria ini bernama Vero. Nama lengkapnya adalah Vero Olivetti, yang dia adalah seorang pria kaya raya yang juga sebagai direktur sebuah perusahaan venture bernama Vero Olivetti Enterprise. Saking kaya rayanya, Vero bisa melakukan apa saja, termasuk keliling dunia setiap hari tanpa takut kehabisan uang. Selain itu, Vero juga pria tampan yang gemar berpesta dan mengumpulkan para wanita cantik kelas artis dan supermodel untuk selalu menemaninya. Dari kesuksesan Vero membangun perusahaan miliaran dolarnya, ternyata kebiasaan Vero inilah yang membuat ayahnya cemas. Karena sang ayah adalah sosok yang paling dekat dengan Vero sejak kecil. Ternyata ayah Vero khawatir akan masa depan Vero yang selalu berpesta dan berfoya-foya tanpa bisa mengenal dunia dari sisi ketulusan dan bukan karena uang dan harta semata. Ayah Vero khawatir jika Vero tidak bisa menemukan cinta sejatinya. Ketika sedang bersama para wanitanya, tiba-tiba Vero mendapati kabar bahwa ayahnya mendadak sakit dan Vero diminta untuk segera pulang ke Italia. Tanpa pikir panjang, Vero pun segera terbang ke Italia dan mendapati ayahnya terbaring lemah di ranjangnya. Vero terlihat tetap tenang agar bisa menyemangati sang ayah tercinta dengan harapan ayahnya pasti akan sembuh. Lalu sang ayah dengan perlahan berkata kepada Vero, sebuah permintaan terakhir diucapkan sang ayah. Ternyata permintaan terakhir sang ayah adalah menginginkan agar Vero meninggalkan kehidupan sultannya selama 30 hari saja, tanpa uang, tanpa kenalan, dan tanpa menggunakan nama besarnya. Permintaan sang ayah itu hanyalah semata-mata agar Vero dapat lebih menghargai hidup dan juga dapat mengerti arti sebuah ketulusan tanpa melihat harta bendanya. Pokoknya permintaan sang ayah ini ingin Vero menjalani kehidupan sebagai orang biasa yang berjuang dari bawah. Vero bingung dengan permintaan sang ayah, namun ayahnya tetap kekeh agar Vero mau menuruti dan melaksanakan permintaan terakhir sang ayah. Dan Vero harus berjanji untuk mau melakukannya untuk sang ayah. Karena ayahnya terus memohon, akhirnya Vero pun menyanggupi permintaan sang ayah. Malam itu sebelum pergi, Vero mencium kening ayahnya. Seperti halnya sang ayah dulu sering melakukan ciuman kepadanya sewaktu Vero masih kecil. Dan itu adalah ciuman terakhir dari Vero untuk ayahnya, karena ayahnya pun langsung tertidur untuk selamanya. Setelah beberapa minggu berpikir, akhirnya Vero pun siap untuk melakukan permintaan terakhir mendiang sang ayah. Lalu Vero menyerahkan urusan perusahaan kepada sahabat sekaligus partner bisnisnya, yaitu Lawrence. Selain itu, dia menukar identitasnya dengan supir pribadinya, dan sekarang Vero telah sah berubah menjadi Claude Reno. Untuk memulai kehidupan barunya, Vero pun memilih untuk memulainya di kota New York, tanpa uang, tanpa kenalan, tanpa nama besar. Vero benar-benar akan memulai segalanya dari nol. Vero pun terbang ke kota New York. Selama perjalanan, Vero agak sedikit senewan karena ada seorang bapak-bapak tua yang rese yang selalu saja banyak permintaan kepada pramugari, hingga sampai akhirnya sang pramugari tidak bisa lagi menahan emosinya. Bad potato. Ketika sampai di New York, Vero yang miskin dan tidak punya uang mencoba untuk nebeng mobil-mobil yang lewat. Terlihat juga ada bapak tua tengil yang ada dalam pesawat tadi, yang tampak terlihat sedang marah-marah karena dijemput agak telat oleh supirnya. Walaupun telah dimarahi oleh bosnya, supir wanita itu tetap dengan sopan meminta maaf dan menjawab kalau penjemputan ini adalah bukan tugasnya, meskipun dia adalah karyawannya. Sementara itu, Vero yang tiba di Times Square pun mulai beraksi dan coba melamar bekerja di toko pizza. Namun Vero belum beruntung, karena dia malah diusir oleh pemilik toko karena penampilannya tidak meyakinkan. Vero yang terus-terusan ditolak untuk bekerja pun akhirnya ngebolang di sekitar New York. Sampai akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah bar. Di dalam bar, setelah malu-malu, Vero hanya meminta air putih saja.
dan memakan cemilan yang tersedia di atas meja. Vero hanya memesan air putih karena memang dirinya tidak punya uang. Hanya air putih dan cemilan yang gratis di sana. Tiba-tiba Vero dihampiri oleh seorang gadis bertubuh gempal dan wajah sedikit manis, bernama Vita. Dari obrolannya, akhirnya Vita mengetahui jika Vero datang ke kota New York untuk mencari pekerjaan dan tidak punya tempat tinggal untuk bermalam. Dikarenakan wajah Vero memang menarik, maka Vita pun akhirnya mengajak Vero untuk bermalam di apartemennya. Ketika sampai di apartemen Vita, Vero masuk perlahan karena ada teman Vita yang sedang menginap. Vero pun bergegas disuruh oleh Vita untuk segera masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, Vita malah mengajak Vero untuk main kuda-kudaan. Karena tidak mau menyinggung perasaan Vita, akhirnya Vero pun mengaku sebagai seorang gay. Karena hal itu, Vita akhirnya menyuruh Vero untuk tidur di bawah. Namun Vero tidak bisa tidur karena Vita tidur mendengkur. Akhirnya Vero pun keluar kamar dan teman Vita yang tertidur di sofa pun bangun dan terjadi salah paham. Karena kesalahpahaman itulah Vero diusir keluar dari apartemen Vita. Vero pun bingung, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Vero ngebolang lagi di tengah malam sampai akhirnya Vero pun diganggu oleh preman. Walaupun sempat melawan, akhirnya Vero melarikan diri dan bersembunyi. Dasar nasib sial, ketika Vero sedang bersembunyi dari kejaran preman, Vero malah dituduh sedang mengintip. Hingga Vero pun diamankan polisi karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Esok harinya, setelah dibebaskan dari kantor polisi, Vero pun kembali mencoba hokinya untuk kembali mencari pekerjaan. Namun tetap saja Vero belum berhasil mendapatkan kerja. Hingga malam harinya, Vero terpaksa harus tidur di bangku taman bersama para tunawisma lainnya. Dan ternyata, bangku taman pun harus bersaing dengan homeless yang lebih senior. Pagi harinya, Vero merasakan sangat lapar sekali karena dari kemarin belum makan apapun. Dan Vero ingin mencari makan dengan berniat menukarkan barang miliknya yang tersisa dengan makanan apapun. Dia bertemu bapak tua penjual hotdog. Bapak penjual hotdog itu tertawa dan membeli Vero hotdog dengan gratis. Vero terharu dan sangat berterima kasih kepada bapak tua penjual hotdog itu. Dan inilah ketulusan pertama yang dirasakan Vero selama dia datang ke kota New York, kota metropolitan ini. Dari kebaikan hati bapak penjual hotdog, Vero pun memberikan uang 50 sen miliknya kepada seorang pengemis. Setelah itu, ketika sedang membaca koran untuk melihat lowongan kerja, tak sengaja Vero tertabrak oleh sebuah mobil. Si pengendara mobil itu langsung turun dan meminta maaf kepada Vero. Dari insiden inilah akhirnya Vero berkenalan dengan supir pengantar paket dan mengobrol dengan supir tersebut. Hingga si supir pun tahu bahwa Vero berada di New York sedang mencari pekerjaan. Lalu mas supir pun menawarkan kepada Vero untuk bekerja dengan kliennya menjadi supir pribadi. Setelah sampai di rumah calon bosnya, Vero pun terkejut karena calon bosnya adalah ternyata bapak tua tengil yang ada di pesawat tempo hari. Curtis namanya. Vero pun meminta gaji $900 per minggu dengan alasan karena Vero sudah berpengalaman menjadi supir pribadi dan pernah menjadi supir miliarder California yang bernama Vero Olivetti, yang ternyata itu adalah dirinya sendiri. Menurut Pak Curtis, gaji $900 per minggu itu terlalu tinggi, dan Curtis menawar gaji Vero tersebut dengan $600 per minggu plus tempat tinggal gratis. Di saat sedang nego gaji, tiba-tiba datanglah anak Curtis yang bernama Nancy meminta uang jajan kepada Curtis. Dan dengan mudahnya Curtis langsung memberikan $500 kepada Nancy hanya untuk jajan sehari saja. Melihat adegan itu, seolah-olah Curtis sedang melakukan show of force. Dengan secara tidak langsung Curtis berkata bahwa Curtis adalah bosnya dan Vero hanyalah seorang supir. Kemudian tiba-tiba istri Curtis yang bernama Katie hadir meminta Vero
untuk menjadi bartender nanti malam, sebelum dia resmi menjadi seorang supir. Malam pun tiba. Vero bertugas menjadi bartender untuk melayani teman-teman kayanya Pak Kurtis. Walaupun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, namun Vero pun tetap sabar dan sopan melayani sampai acara selesai. Setelah acara selesai, Vero pun masuk ke dalam kamar dan ingin beristirahat. Namun alangkah terkejutnya Vero saat mendapati Katie sudah asik duduk di dalam kamar Vero, ingin mengajak Vero untuk main kuda-kudaan. Vero pun dengan sopan menolak ajakan Katie, lalu tiba-tiba pintu kamar diketuk. Katie pun buru-buru bersembunyi di bawah tempat tidur. Ternyata yang datang adalah Nancy, anak Pak Kurtis. Nancy juga mengajak Vero untuk main kuda-kudaan. Vero pun kembali menolak dengan sopan. Lalu tiba-tiba pintu kamar diketuk lagi, yang ternyata adalah Pak Kurtis, dan Nancy sembunyi di kamar mandi. Ternyata ketampanan Vero bukan saja memikat lawan jenis, tetapi juga memikat para kaum sejenis. Wah, gawat nih. Dan Vero pun menolak Pak Kurtis dengan alasan dia memiliki penyakit menular. Dan akhirnya Pak Kurtis pun pergi meninggalkan kamar Vero. Setelah Pak Kurtis keluar, Vero pun mengusir Nancy dengan sopan keluar dari kamarnya. Namun Nancy mengancam dan akan memberikan Vero pelajaran. Lalu Vero juga mengusir Katie dari kamarnya. Pagi harinya, Vero mengantar Pak Kurtis ke kantor. Dan di kantor, tampak semua orang terpesona kepada ketampanan Vero. Namun Vero terpesona dengan seorang wanita bernama Diana. Diana ini adalah yang pernah menyupiri Pak Kurtis dan juga teman Vita waktu tidur di sofa ketika Vero menumpang tidur di apartemen Vita ketika baru datang di New York. Di keesokan harinya, Diana melihat ada buket bunga di meja kerjanya yang entah oleh siapa dikirim untuk dirinya. Diana tiba-tiba menjadi senang. Dan mood Diana yang lagi senang itu tiba-tiba rusak karena Pak Kurtis menelponnya untuk mengantarkan dompetnya yang tertinggal. Padahal Diana sudah beralasan ingin menghadiri pemakaman keluarganya, tapi Pak Kurtis tidak mau tahu. Ketika di rumah Pak Kurtis, lagi-lagi Vero terpana melihat Diana datang untuk mengantarkan dompet kepada Pak Kurtis. Dan Pak Kurtis menyuruh Vero untuk mengantarkan Diana pulang. Dalam perjalanan, Vero tak henti-hentinya menatap Diana lewat kaca spion. Dan sepertinya Vero menaruh hati kepada Diana. Dan akhirnya dengan kedekatan itu, Vero berniat mengantarkan Diana pergi ke pemakaman keluarganya. Sampai di pemakaman, Vero dan Diana tak henti-hentinya terus saja tertawa karena melihat ulah pendeta yang lucu saat memimpin acara pemakaman di sana. Selesai dari acara pemakaman, Vero pun mengajak Diana untuk santai ngopi di sebuah kafe pinggir jalan. Sempat canggung awalnya, namun suasana menjadi lebih cair saat kedekatan mereka semakin terasa. Dan akhirnya mereka bisa bercerita tentang diri mereka masing-masing. Vero bercerita bahwa dirinya sedang mengalami kebangkrutan, dan Diana pun juga bercerita bahwa dirinya sudah menjanda ketika suaminya meninggal dunia saat berperang 9 tahun lalu. Selama Diana bercerita, Vero pun berusaha untuk mendengarkan dengan baik-baik dan tanpa memotong pembicaraannya sepatah kata pun. Dari situlah tumbuh benih-benih cinta antara mereka berdua dan semakin akrab, dan ditambah lagi ketika Diana mencium Vero saat mengantarkan Diana pulang. Ternyata dari balik jendela, kedua orang tua Diana melihat adegan itu, dan sepertinya orang tua Diana tidak setuju dengan hubungan Diana dan Vero, karena Vero hanyalah seorang supir. Hari pun berlalu dan sekarang hari-hari Diana pun semakin ceria semenjak kedatangan Vero di kehidupannya. Hingga singkat cerita, akhirnya suatu hari Vero dipanggil Pak Kurtis untuk datang ke ruangannya. Dan di ruangan itu sudah ada Nancy, anak Pak Kurtis, yang ternyata Nancy berkata bahwa Vero telah mengganggunya dan menggodanya. Pak Kurtis marah dan Vero pun dipecat oleh Pak Kurtis. Dan Diana tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nancy. Dan Diana bilang bahwa mereka sudah muak
dengan Pak Curtis dan keluarganya dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Karena hal itu akhirnya Vero dan Diana pun diusir oleh Pak Curtis dan Vero beserta Diana pun bergegas pergi dari perusahaan Pak Curtis itu. Masalah pun tidak berhenti menghantui Vero dan Diana karena soal pemecatan. Kini ditambah lagi dengan kedua orang tua Diana yang tidak setuju jika Diana menjalin hubungan dengan Vero yang hanya seorang supir. Karena bagaimana mungkin Vero dapat menghidupi Diana jika skill pengalaman kerjanya hanyalah sebagai seorang supir. Apalagi Diana pun sedang mengalami pemecatan. Mendengar ucapan kedua orang tuanya, Diana pun sempat ingin membantahnya, namun dicegah oleh Vero karena Vero paham betul apa yang dirasakan oleh kedua orang tua Diana. Lagian, orang tua Diana pun tidak tahu bahwa sesungguhnya pria supir ini adalah seorang pria yang kaya raya dengan aset miliaran dolar, direktur Vero Olivetti Enterprise. Hari berikutnya, saat mereka tengah jalan berkencan, Diana pun bicara idenya untuk membuka agensinya sendiri. Namun Diana ingin membuka agensinya itu bersama Vero sebagai mitra kerjanya dengan modal dari Diana. Mendengar ide Diana itu, Vero pun menyetujui idenya dan semakin kagum dengan Diana karena betapa mandirinya seorang Diana. Hanya dalam hitungan minggu, agensi Diana dan Vero pun berkembang cukup pesat hingga mereka berdua membahas tentang masa depan hubungan mereka. Vero juga berkata kepada Diana jika dirinya ada keperluan dengan keluarga di California. Mendengar kata California, Diana ingin membuka cabang di sana, namun Vero tidak setuju. Vero beralasan karena membuka cabang di California sangat berisiko dan lebih baik Diana fokus saja untuk mengerjakan kantornya yang ada di New York ini. Vero pun mengajak Diana untuk terbang ke California. Setelah turun dari pesawat, Diana terkaget-kaget dijemput oleh seorang supir dan mobil mewah dan diperlihatkan dengan rumah yang sangat mewah. Dan disinilah Vero bercerita kepada Diana bahwa sesungguhnya dia adalah Vero Olivetti Enterprise atau pemilik dari Vero Olivetti Enterprise. Dan Diana pun terkaget-kaget dengan hal itu. Ternyata orang yang selama ini menjadi kekasihnya adalah seorang yang sangat kaya raya dan direktur Vero Olivetti Enterprise. Dan akhirnya mereka pun bahagia bersama. Dan semua orang yang terlibat dengan perjalanan 30 hari Vero ini pun mendapatkan imbalannya masing-masing, termasuk dengan supir yang pertama kali menolongnya, juga tukang hotdog yang memberikan dia makan saat dia kelaparan. Semuanya mendapat porsi bagiannya masing-masing, dan mereka pun melangsungkan pernikahan di California. Dan akhirnya film pun selesai dengan bahagia. Semuanya bahagia. Dan demikianlah alur cerita film dari Vero Olivetti yang sangat menakjubkan sekali dan memberikan perasaan yang nyaman di hati kita masing-masing. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.